pagi ya, hari ini tanggal 22, hari Jumat ya, udah mau weekend lagi aja. Jadi ini kita mau mereview ya. Jadi Anda mau beli order Anda mau order barang ini bisa Anda cek deskripsi di kolom deskripsi ya. Nanti saya kasih linknya di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Anda mau beli langsung di situ boleh melalui online shop ya. Atau Anda mau WhatsApp saya di 0898 269 3838 juga boleh kalau Anda mau harga lebih murah ya. Silakan WhatsApp saya, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Tapi kalau Anda mau beli langsung di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, silakan. Oke, ini masing-masing ya. Ini di order buat Toyota Rush Terios ya, headlamp bagian low beam, bagian lampu dekat ya. Low beam itu lampu dekat. Nah, Rush Terios ini kan menggunakan proyektor ya, Rush Terios lama. Nah, kalau ini di order buat fog lamp all new Rush atau Terios. Jadi fog lampnya, nah kalau Rush yang terbaru kan sudah menggunakan LED bawaan pabriknya di headlamp dan merasa kurang terang. Nah, upgrade saja di fog lampnya menggunakan bolam JL3 ya. Bolam JL3, bolam 3 warna paling terang untuk hujan, kabut, jalanan basah itu sangat mantap ya. Nah, ini satu lagi di order untuk Toyota Agya ya, Agya atau Agya tipe H4 menggunakan bolam headlamp H4 JL3 juga. Ini bolam H4 yang paling terang ya. Kenapa paling terang? Karena ini bisa 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar di kelas 3 warna ya. Oke, kita akan review satu persatu ya bohlam ini. Jadi kalau Anda mau order, Anda bisa cek nanti di kolom deskripsi ya, ada link Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Terserah Anda mau belinya di mana, bebas ya. Anda mau COD pun bisa ya. Anda mau COD bisa, tapi siapkan akunnya. Jadi kalau akunnya support untuk COD ya bisa, itu aja ya. Oke, ini untuk Toyota Rush Terios ya. Lama, bagian low beam lama ini artinya yang sebelum yang terbaru ya. Jadi 2015 itu masih yang lama, 2016 juga masih yang lama ya. Yang baru itu mungkin 2018 ke atas ya yang sudah bawaannya LED. Nah, ini untuk Terios lama atau Rush lama. Nah, dia adalah menggunakan proyektor ya, proyektor low beam. Ya, proyektor low beam seperti ini, proyektornya saya sudah banyak bahas ya mengenai penggunaan proyektor. Kenapa saya rekomendasi tipe ini? Ada tujuannya karena di sini ada garis patokannya ya. Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Ada garis patokan. Apa sih tujuan garis patokan itu? Adalah untuk men-setting supaya dia vertikal ya. Vertikal dan dorong maju. Karena kenapa? Ini LED tipe sorotan samping ya. Di proyektor ini lebih ajib tipe sorotan samping dibandingkan tipe sorotan atas bawah. Tetapi karena LED ini adjustable, Anda mau taruh di sorotan samping bisa atau di sorotan atas bawah bisa. Jadi dalam arti ini kan Anda pasang seperti ini. Ya, Anda pasang seperti ini, Anda putar kunci. Selesai. Kunci selesai, Anda tinggal adjust. Anda mau vertikal, ininya saya rekomendasi tipenya adalah vertikal. Jadi parkir mobil Anda di jalan datar, Anda settingkan ininya vertikal. Ya. Anda mau memasang ini horizontal pun bisa seperti ini, tapi saya kurang begitu rekomen untuk horizontal. Saya lebih rekomen Anda masang vertikal dan dorong maju. Ya, jadi bolam ini sangat adjustable. Anda bisa vertikal atau horizontal. Yang pasti adalah Anda masang jangan miring begini. Jangan miring. Ya. Garisnya harus vertikal. Tulisan juragan lampunya harus vertikal. Kenapa? Karena jika ini vertikal, ini adalah vertikal. Jika ini horizontal, ini adalah horizontal. Kenapa saya rekomendasi vertikal? Anda mau pasang vertikal ini begini boleh, atau begini pun boleh. Nggak ada masalah, yang penting adalah vertikal. Kenapa vertikal? Artinya kalau ini vertikal ya,
ini adalah begini. Ini top, ini atas mangkoknya yang saya arsir. Jadi dia begini. Ini bagian ini umpamanya adalah tangan saya ini. Jadi dipasangnya begini. Jangan miring begini, jangan miring horizontal boleh Anda coba jadi chipnya langsung mengarah ke atas, itu boleh. Tetapi hasil cut off-nya kurang begitu bagus. Jadi saya lebih rekomendasi Anda memasang vertikal. Ya, seperti ini. Ya, intinya seperti itu. Tapi kalau Anda mau bereksperimen atau Anda mau mencoba gaya baru, ya monggo, nggak masalah. Yang penting adalah LED-nya support untuk di adjustable. Selain diputar-putar bisa, didorong maju, tarik mundur pun bisa. Jadi maksudnya begini. Ya, ini kan dipasang dulu di sini nih. Ya, ini sudah terpasang dengan benar, sudah ngunci. Anda bisa tarik mundur nih. Ya, tarik mundurnya jangan terlalu banyak. 1 mili aja itu sudah membuat hasil outputnya berbeda. Jadi ini Anda bisa dorong maju, mentok. Ini rekomendasi Anda tarik mundur sedikit aja. Ya, sedikit aja, 1 mili, 2 mili. Ya, tidak usah banyak-banyak. Banyak-banyak juga nggak bagus. Nah, ini cara mau men-setting tarik mundur atau putarnya adalah Anda harus parkir mobil Anda di depan tembok sekitar 2 meter, Anda nyalakan lampunya, nah Anda setting. Nah, Anda lihat hasil output pattern-nya. Oh ya Pak, ditarik mundur gitu saya takut copot bolamnya. Ini tidak bakal copot, Bro. Ya, memang bolam ini bisa buat di setting adjustable. Ya, adjustable, tapi tidak bakal copot. Ini keras, Bro. Cuman kadang-kadang mungkin Anda lihat video saya, kenceng banget gitu ya. Gampang banget copot gitu ya. Padahal ini kenceng loh. Ya. Saya tarik ini kenceng loh dengan tenaga yang gede loh. Tuh, Anda lihat kuku saya. Ya, kuku saya di sini. Saya harus megang dulu kenceng tuh. Kenceng banget ini. Ya, ini pun tidak bakal lepas. Ya, Anda bisa dorong maju juga nggak bakal lepas. Anda tarik mundur sedikit juga nggak bakal lepas tuh. Ya, ini kenceng loh. Saya goyang-goyangin tuh. Ya, nggak bakal lepas, Bro. Jadi memang ini LED bisa adjustable, ya, bisa adjustable. Jadi memang diperuntukkan memang untuk adjustable, ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Itulah cara pasangnya untuk ras stereos ya, adalah vertikal. Nah, oke, kita bahas langsung mengenai syarat bolam bagus ya. Kita akan berbicara apa sih bagusnya. Walaupun bagus-bagusnya masih banyak orang yang belum percaya atau masih ragu, ya nggak masalah. Karena memang banyak pedagang lain yang menawarkan LED mungkin yang lebih bagus daripada saya. Saya tidak pernah memaksa Anda supaya Anda beli di saya. Anda carilah pedagang yang bisa menjelaskan, carilah pedagang yang menurut Anda cocok dengan Anda, chemistry-nya cocok gitu ya. Kalau nggak cocok juga percuma. Ya, yang pasti adalah Anda kalau beli di saya akan memberikan tutor panduan pemasangan. Jadi bukan hanya sekedar Anda beli LED, tetapi setelah barang sampai Anda butuh panduan atau Anda butuh konsultasi, silakan WhatsApp saya. Gratis, Bro. Ya, gratis. Jadi Anda sebelum beli Anda sudah bertanya panjang lebar juga saya akan jawab semaksimal saya sesuai dengan pertanyaannya. Saya tidak bakal menjawab sesuai deskripsi tidak. Anda bisa lihat review saya di video YouTube saya sebelum-sebelumnya ada, karena ini tiap hari kan barang diorder, repeat order punya orang masing-masing. Gitu ya. Jadi Anda boleh lihat reviewnya atau Anda mau bertanya lagi kepada saya yang belum jelas silakan gitu ya. Oke, kita akan mengukur menggunakan yang namanya alat lux meter ya, like meter. Nah, like meter itu di depan ya. Like meter ini kita nyalakan dulu. Kita tidak mau bermain curang atau tidak ada unsur curang ya. Kita akan mengukur jarak batas LED-nya di situ dengan lampu halogen. Nah, bawaan pabrik adalah menggunakan halogen 55 watt ya. Kita akan mengukur dia berapa sih luxnya gitu ya. Nah, alat lux meter ini diganti kemarin tanggal 20 ya, 20 Oktober 2021 dengan merek Unite. Nah, merek Unite ini lebih bagus kenapa? Karena dia bisa mengukur satuannya di sini Anda bisa pencet tertulis lux atau foot candle FC ya. Foot candle atau FC. Jadi kita bisa mengukur dengan dua satuan itu. Jadi kenapa saya memilih Unite, saya ganti ya. Nah, ini adalah halogen 55 watt bawaan mobil, bawaan pabrik ya. Kita akan mengukur di jarak yang sama. Bohlam ini menghasilkan 1100 sekian ya. 1150 lah ya.
1150 lux. Kalau Anda mau foot candle, kita tinggal pencet, jadi sekitar 105 foot candle. Ya, 105, 106, 107 foot candle. Ya, 105 lah, 106, 107. Jadi kita ambil tengahnya 105, ya 106 ya. Nah, di sini ada bohlam halogen yang Anda beli ya. Kita ukur berapa sih dia? Berapa sih dia ini terangnya gitu ya. Jadi Anda beli bohlam ini ketahuan terangnya. Ya. Nah, ini bohlamnya kita nyalakan. Nah, terbaca 4000 di jarak yang sama ya, di jarak yang sama. Saya tidak buat bermain curang, tapi adalah untuk mengedukasi Anda bahwa Anda yang Anda beli itu bohlamnya segini gitu loh, 4000. Ya. Tadi bukan 4000, sorry. 400 foot candle. Tadi adalah 105, 106. Ini 400. Jadi bohlam ini sebenarnya 4 kali lebih terang daripada halogen kalau diukur foot candle-nya. Ya. Foot candle-nya. Soketnya. Jadi bohlam ini lebih terang 4 kalinya kalau diukur foot candle ya dibandingkan halogen standar 55 watt. Nah, kita akan mengukur luxnya. Nah, nilai luxnya adalah sekitar 4000 sekian tuh. Ya. 4000 sekian. Jadi bohlam ini udah terang banget, Bro. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan halogen standar, ya bohlam ini sudah terang. Ya. Nah, tinggal Anda mempersepsikannya bagaimana. Memang masih banyak yang mengeluhkan, wah saya sudah ganti masih kurang terang, masih kurang terang. Kenapa? Karena ya proyektor ini karakternya memang tipis outputnya. Memakai proyektor itu karakternya memang tipis. Kenapa tipis? Karena dia outputnya lebar. Spread, lebar. Nah, lebar menyebabkan dia tipis. Seperti itu. Makanya untuk Anda yang mobilnya belum proyektor, saya tidak merekomendasikan Anda mengganti proyektor kalau Anda mau terang padat. Pakai proyektor tidak bisa padat. Pakai proyektor outputnya melebar, merata. Jadi menyebabkan tipis outputnya. Cut off bagus menggunakan proyektor. Tapi kekurangannya tidak bisa padat. Gitu ya. Tapi kalau dari spesifikasi bohlam, ini bohlam sudah terang 4 kali. Gitu aja dulu. Ya, jadi ini bohlam halogen 55 watt. Ini bohlam proyektor, ini bohlam LED-nya H11 double Cooper. Ini dibandingkan ini udah terang 4 kalinya. Nah, tinggal kita pasang, pasti juga lebih terang. Ya, pasti lebih terang, tetapi memang tidak bisa padat. Kenapa? Karena ya ciri khas dari proyektor itu tidak bisa padat, dia merata sinarnya seperti itu. Ya, jadi Anda harus paham. Nah, faktor lain yang mempengaruhi dia tidak terang adalah menyebabkan dia tidak terang adalah mangkoknya. Bol ini di dalam itu harus chrome. Kalau bolnya kromannya sudah habis atau botak atau sudah tidak mengkilap, ya tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik, tentu output ke jalannya juga nggak bisa terang. Jadi penting ada faktor lain ya. Kalau LED-nya speknya mah udah tinggi, tetapi yang menjadi masalah adalah ada faktor lain ya seperti bol, mangkoknya, kromannya harus bagus. Kalau Anda sudah pernah memakai HID, kalau Anda sudah pernah memakai bohlam watt gede, halogen watt gede, itu kemungkinan bol bisa kena di bagian dalam kromannya. Jadi kromannya butek. Nah, kromannya butek ya udah output cahayanya jadi nggak bisa maksimal seperti itu ya. Nah, faktor lain adalah apa? Anda cek, Anda lihat lensa Anda sudah katarak belum? Kebanyakan katarak. Kenapa bisa katarak? Karena jamuran. Ada embun terperangkap di dalam karena kepanasan. Jadi lensa ini tidak bisa bening, tidak bisa bening, tetapi ada semacam selaput putih embun yang melapisi dia. Nah, itu yang menghalangi sinar, sama seperti kalau mata manusia itu katarak. Ya, seperti itu. Jadi ada faktor lain yang harus mendukung supaya outputnya terang. Karena LED ini sebenarnya udah terang, Bro. Udah 4 kali lebih terang dibandingkan halogen standar diukur menggunakan alat yang namanya foot candle unite ya, alat unite ini light meter udah lebih terang gitu loh. Ya. Sudah lebih terang. Ya, jadi
Penting itu penjelasan saya, jadi jangan sampai Anda salah paham ya. Nah, kita akan kasih lihat hasil outputnya ya, antara vertikal, horizontal, jadi supaya Anda paham untuk Anda calon pembeli yang baru, kenapa Anda perlu beli LED yang bisa adjustable ya. Nah, ini kita akan kasih lihat di tembok hasilnya, hasil sinarnya ya. Nah, ini hasil sinar di tembok. Nah, seperti ini. Nah, Anda bisa ininya diputar nih. Anda udah lihat di tembok hasilnya seperti itu. Ya, seperti itu outputnya. Nah, ini Anda bisa putar. Nah, kalau Anda putar kan dia berbeda. Nah, ini Anda bisa dorong, bisa tarik mundur. Nah, kalau ini Anda tarik mundur, ininya lebih lebar. Lebih lebar. Saya sih merekomendasikan kalau Anda nggak paham, nggak ngerti apa-apa, Anda mendingan setting vertikal dorong maju. Tetapi kalau Anda doyan ngoprek, Anda bisa tarik ini 1-2 mili ke belakang. Jadi supaya ininya lebih, foreground-nya lebih inilah, lebih bagus. Lebih dekat ke bumper mobil Anda. Jadi supaya lebih ini. Tapi kalau Anda nggak mau, ya Anda dorong maju aja. Tapi kalau Anda tarik mundur tuh, nah Anda juga bisa setting tuh. Nah, kalau Anda tarik mundur lebih bagus 1-2 mili biasanya. Ya. Oke ya, seperti itu. Jadi penting. Nah, kalau Anda mau setting horizontal juga bisa sebenarnya, tapi nggak begitu bagus outputnya. Nah, ini horizontal. Tuh, nggak bagus cut off-nya, tapi lebih padat di tengah. Tapi saya nggak rekomen lah. Ya, vertikal lah yang saya rekomen. Ya. Jadi, tapi karena adjustable, jadi Anda bisa setting seenak Anda, maunya bagaimana yang menurut Anda bagus aja. Gitu ya. Tapi kalau Anda yang nggak paham, panduan saya adalah ininya adalah vertikal. Ya, cukup ya informasinya untuk Toyota Rush. Nah, Toyota Rush ini, Toyota Terios, Daihatsu Terios. Nah, ini proyektor ini, LED ini sama proyektornya ya yang dipakai di Toyota Avanza Veloz, di Toyota Sienta, di Suzuki R3, kalau di Honda, Honda BR-V, Honda CR-V Gen 4. Ya. Di Toyota Avanza Veloz, Toyota Fortuner, Toyota Sienta, Toyota Rush, di Toyota apalagi tuh yang proyektor halogen H11 ya. Jadi pemakaian bolamnya adalah sama tipe ini ya. Spesifikasinya sama, tapi kali ini di order untuk Toyota Rush ya. Jadi spesifikasi bolam ini kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak, spek bolamnya apa sih? Ya, bohlam ini adalah 30 watt. 30 watt ini kita berbicara real. Realnya itu adalah diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya, saya tidak melebih-lebihkan wattnya dia berapa, saya mah real aja berbicaranya adalah terbaca di wattmeter. Ya, berapa watt? Ya kita bilang berapa watt, terbaca tadi 29, jadi ya 30 watt ya. Kalau 30 watt ya kita bilang 30 watt. Ya, kalau 40 watt ya kita bilang 40 watt. Jadi kita berbicara fakta ya. Nah, sudah 30 watt, dia punya color temperatur itu adalah 5.500 Kelvin. Jadi warna cahayanya adalah putih agak ke kuning sedikit, 5.500 Kelvin. Tujuannya supaya apa? Supaya hujan masih oke. Ya. Nah, tingkat keterangannya berapa dibandingkan dengan halogen standar tadi hampir 4 kali ya. 4 kali lah ya daripada halogen standar 55 bawaan mobil Anda. Ini adalah halogen bawaan mobil Anda H11, bolam ini terangnya 4 kalinya dibandingkan halogen standar. Ya, seperti itu. Syarat kedua bolam bagus adalah kalau halogen ini dia pasti stabil. Kalau dia terangnya 55 watt ya 55 watt terus, tidak ngedrop. Nah, LED ini juga harus sama, tidak boleh ngedrop. Masalahnya banyak LED di pasaran awalnya nyalanya terang. 5 menit kemudian dia turun wattnya. Jadi cahayanya menurun, tidak terang. Nah, kalau LED yang seperti itu tidak bagus. Nah, LED ini saya jamin tidak ngedrop. Nah, syarat ketiga adalah adjustable. Tadi saya sudah jelaskan soal adjustable, udah banyak. Jadi LED ini bisa di-adjustable, bisa diputar 360 derajat, dorong maju, dan tarik mundur. Syarat keempat bolam bagus adalah ini bisa diservis sebagai syarat bonus. Apa syarat bonusnya? Jika chipnya rusak, kita bisa ganti chipnya. Syarat bonus bisa diservis. Syarat selanjutnya adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh besar. Kenapa? Karena supaya tengahnya bisa padat. Anda lihat ini bayangan gelap, ya. Bayangan gelap LED ini kecil tuh, tidak gelap dan tidak terlalu lebar. Bahkan ini hampir tidak ada bayangan gelap, remang-remang. Makin tidak ada bayangan gelap, makin bagus. Kenapa? Karena ini LED tipe sorotan samping, kiri dengan kanan. Yang kedepannya ini tidak boleh gelap, tidak boleh gelap. Karena tadi kan saya sudah bilang di awal, saya sudah jelaskan bahwa
Bagian yang diarsir itu adalah umpamanya tangan saya. Bagian bold di atas itu adalah bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke tengah, ke jalan yang padat. Jika kalau di bold ini ketemu bayangan gelap dari sini yang gelap, jadi di sini gelap, ya Anda rugi. Rugi cahayanya, kurang. Kita butuh tebel di tengah. Dia ada bayangan gelap, ya tentu kurang cahaya dong mangkok ini. Itu ya, mangkoknya kurang cahaya. Jadi bagian yang diarsir ini harus padat dengan cahaya supaya dia bisa memantulkan ke jalan. Nah, kalau ada bayangan gelap, ada yang hitam besar, berarti mangkok ini kurang cahaya. Kurang cahaya artinya kurang memantulkan cahaya ke jalan. Jadi outputnya kurang begitu padat. Padahal kita butuhnya padat, ya seperti itu. Jadi makanya bayangan gelap perlu kecil, tidak boleh terlalu gelap, ya. Nah, syarat bagus selanjutnya adalah tidak boleh storing. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Nah, LED ini dari double cooper. Ada heatsink sedikit dan ada kipas. Ya. Pemasangan soket juga tinggal colok saja PNP. Nah, soal permasalahan bisa ditutup atau tidak untuk Toyota Rush. Ya, banyak problem, ada yang bilang bisa tutup, ada yang bisa tidak. Nah, saya juga agak kurang jelas. Karena saya sudah menjual banyak bohlam ini, saya bilang sih bisa ditutup. Tapi ada orang yang bilang tidak bisa ditutup. Nah, itu saya bingung. Kenapa tidak bisa ditutup? Apakah dari tahun-tahunnya yang berbeda atau tidak? Saya juga agak bingung. Jadi, tutupnya ada yang bilang bisa ditutup, ada yang bilang bisa tidak. Nah, misalnya kalau yang Anda tidak bisa ditutup, berarti Anda harus modifikasi tutupnya. Tetapi kalau Anda bisa ditutup, ya sudah pakai saja tutupnya. Original bawaan pabrik. Ya, oke, cukup reviewnya ya. Jadi ini bohlam H11 Cree Double Cooper PCB XHP 50 second generation. Ya, Anda bisa beli barang ini, dicek di link di deskripsi di bawah. Nanti ada YouTube, ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Anda mau transfer BCA bisa, Anda mau order melalui online shop bisa. Saya kemarin juga ditanya, Pak, amanah tidak? Saya amanah. Saya nggak mau menipu Anda ya dengan mengambil uang Anda sebesar 1 juta terus saya kabur gitu ya. Saya tidak seperti itu. Saya sudah 16 tahun bermain lampu. Kalau kita cuman gara-gara mengambil uang 1 juta terus saya jadi buron, saya tidak bisa dagang, kita tidak berpikir seperti itu ya. Itu namanya bunuh diri ya, bunuh diri, Bro. Saya sudah menyebutkan alamat workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Siapapun boleh datang masang ke workshop saya. Ya, yang penting adalah janji dulu. Dengan harga 1 juta kita mau kabur, waduh, ya. Tapi kalau buat Anda yang tidak yakin, takut ditipu oleh saya, ya, Anda beli saja di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Oke? Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau Anda berminat beli bohlam ini, Anda bisa order cek di link di deskripsi di bawah nanti ya. Anda bisa order di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Anda mau COD silakan di aplikasi marketplace tersebut. Anda mau harga lebih murah, Anda silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda tinggal transfer ke BCA, kita kirim menggunakan JNT. Oke? Ini diorder untuk mobil Toyota Agya atau Alya. Ya, mobil kecil LCGC yang menggunakan H4. Kalau versi TRD menggunakan proyektor. Nah, bohlam ini adalah bohlam yang paling terang di kelas 3 warna. Kenapa kita sebut 3 warna? Karena bisa berubah warna. Ya, kenapa Anda butuh bohlam yang bisa berubah warna? Karena ini bohlam untuk segala cuaca. Bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Ya, itu untuk lampu dekatnya. Untuk lampu jauhnya adalah tetap warna putih. Di mode lampu dekat apapun, lampu jauh tetap warna putih. Ya, seperti itu. Lampu dekat yang bisa berubah warna, lampu jauh tetap warna putih. Nah, kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan kondisi kering. Kapan Anda nyalakan putih kuningnya? Jika Anda butuh penerangan ekstra, contohnya di jalanan basah.
Anda nyalakan putih kuningnya. Kapan Anda nyalakan kuningnya? Jika kondisi sedang hujan atau ada kabut. Ya, jadi 3 warna ini ada tujuannya. Putih, putih kuning, kuning. Putihnya itu adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, kuningnya adalah 6000 Kelvin. Jadi bohlam ini bohlam segala cuaca, segala musim. Ya, dan bohlam ini paling terang di kelas 3 warna. Ya, paling terang di kelas 3 warna. Selain paling terang, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Ya, harus stabil, tidak boleh ngedrop gitu ya. Banyak bohlam di pasaran ngedrop. Nah, kita akan uji cobakan ya bohlam halogen Osram Nightbreaker ya. Osram Nightbreaker berapa terangnya ya? Kita akan ujikan. Ini adalah bohlam Osram Nightbreaker. Tapi ini putus kayaknya. Oh, putus. Ya, putus. Ini saya dapat dari customer. Putus, dia ganti. Dia juga bilang tidak begitu terang, nggak terang sama aja, tapi kita akan coba ujikan. Oke ya. Di sini aja deh kita membandingkan bohlam 55 watt deh, karena di depan sini ada. Kita akan ukur menggunakan alat yang namanya light meter. Ya. Dengan satuan foot candle ya. Anda bisa lihat di depan kita akan menyalakan bohlam halogen 55 watt nih, yang biasanya bawaan mobil. Nah, kita ukur hasilnya adalah 1100 lux ya. Atau kalau kita ganti satuannya ke foot candle adalah dia 110 foot candle ya. 100 sekian foot candle atau 1100 sekian lux. Nah, bohlam ini kita nyalakan, sekalian kita tes yang satunya lagi ya. Ini tadi kan kita sudah tes. Nah, sekalian kita nyalakan, kita akan ukur luxnya berapa. Ya. Kita buktikan dia punya foot candle-nya. Foot candle-nya adalah 350. Jadi bohlam ini tadi sekitar 110, jadi bohlam ini artinya 3,5 kali lebih terang ya dibandingkan halogen 55. Nah, kita akan mengukur dia punya lux-nya. Nah, ini lux satuannya. Ya, sekitar 3.600-an tuh, hampir 3.700 tuh. Ya. Bisa 3.700 lux bohlam ini. Jadi kalau halogen berapa luxnya? Tadi 1.100-an ya. Nah, 1.100-an. Jadi ya bohlam ini 3,6-3,7 kali lebih terang ya daripada halogen standar 55 bawaan mobil Anda. Ya. Jadi itu cara membuktikannya. Jadi bohlam ini berapa kali lebih terangnya daripada halogen standar ya tinggal Anda bandingkan saja. Masih ada yang bertanya kepada saya, Pak, lumennya bohlam ini berapa? Jujur terus terang saya tidak bisa mengukur lumennya. Jadi saya tidak berani ngomong. Karena saya orangnya jujur, ngomong apa adanya. Jadi kalau saya nggak bisa ngomong berapa lumennya, saya nggak punya alat ukurnya, bro. Gitu ya, masa saya harus bohongin Anda, Pak, ini 12.000 lumen. Nah, kalau Anda yang masih memperdebatkan, saya perlu data lumennya. Nah, Anda cari pedagang yang bisa membuktikan lumennya. Berapa? Gitu. Nah, saya mau bawa bohlam ini ke dia untuk diukur. Kita adu. Gitu. Ya. Mestinya yang mempunyai alat ukur lumen itu adalah merek terkenal seperti misalnya Philips, Osram, atau ada lembaga Tera seperti Sukovindo atau LIPI atau BPPT. Kalau ada alatnya yang bisa mengukur lumen, saya akan bawa alat ini dan saya akan bayar berapa biayanya, gitu ya. Jadi jujur terus terang saya tidak bisa mengukur lumensnya. Yang bisa saya ukur adalah luxnya, foot candle-nya, dan wattnya. Bohlam ini wattnya real 30 watt. Ya, seperti itu. Jadi kita berbicara jujur saja ya. Kita nggak mau bohongin Anda lah. Buat apa sih kita bohong-bohongin orang gitu ya hanya untuk gara-gara mencari uang sebanyak-banyaknya. Jadi kita bohongin customer. Itu bukan prinsip hidup saya gitu ya. Bukan prinsip hidup saya untuk membohongi Anda soal watt. Kita berbicara jujur saja ya. Kalau saya tidak tahu lumennya, masih banyak orang beranggapan lumens. Nah, sekarang Anda tahu tidak bohlam H4 asli bawaan pabrik
asli bawaan pabrik itu berapa lumen? Tahu nggak? Ya, banyak juga yang tidak tahu. Tetapi kadang-kadang orang berlaga seperti sok pintar, ya bukan sok pintar, berlaga seperti ingin tahu dan dia hebat gitu, dia mau bertanya lumen. Saya jelaskan malah dia lebih ngeyel gitu ya. Saya jujur terus terang, saya tidak bisa menjelaskan berapa lumennya. Tapi kalau Anda minta data lebih terangnya berapa kali dari halogen, saya bisa buktikan. Ya, seperti itu. Wattnya sudah besar, luxnya sudah besar, foot candle-nya sudah besar, satuan cahayanya sudah besar, harus stabil, bro. Banyak bolam di pasaran tidak stabil. Kenapa? Diukur pertama kali 5 menit di awal terang. Tetapi setelah nyala 5 menit kemudian ngedrop, wattnya turun, cahayanya turun, dia meredup. Kenapa seperti itu? Karena kepanasan. Kalau dengan alasan karena kepanasan, dia ada sensor temperatur, dia menurunkan wattnya, berarti dia tidak cocok dipakai di Indonesia. Kenapa saya bilang tidak cocok dipakai di Indonesia? Karena Indonesia negara panas, iklimnya tropis, tidak ada di Indonesia musim dingin. Jadi artinya LED tersebut akan ngedrop terus. Jadi dia akan di batas bawah wattnya. Jangan bilang wattnya adalah 52 kalau begitu. Anda bilangnya wattnya di batas bawah, hanya 20 misalnya. Nah, bolam ini 30 watt ya 30 watt dari awal sampai akhir. Jadi kalau Anda jalan dari Jakarta ke Bandung 30 watt nyala di Jelambar, Grogol, Anda berangkat sampai di Bandung harus 30 watt. Intinya itu. Ya. Syarat kedua bolam bagus adalah harus stabil. Syarat ketiga adalah harus adjustable. Bolam ini harus bisa adjustable. Kenapa? Kalau Anda beli bolam fix fokus, Anda rugi. Kalau Anda beli bolam yang tidak bisa disetel, Anda rugi. Kenapa? Karena untuk menggeser bayangan gelap, satu. Kedua, untuk mencari fokusnya. Ketiga, untuk membentuk cut off, gitu ya. Karena reflektor Anda itu punya halogen, lahirnya dipakai halogen. Anda konversi ke LED, kita ganti ke LED itu namanya konversi. Kita konversi ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyerupai anatominya halogen. Harus bisa memposisikan dia sebagai halogen. Sama seperti Anda punya rumah sebagai tuan rumah, ada tamu datang, tentu tamunya harus bisa menyesuaikan kondisi di tuan rumahnya gitu ya. Misalnya rumahnya harus lepas sendal di depan ya, kita harus lepas dong, jangan pakai sendal di dalam. Ya, jadi intinya ngikutinlah tuan rumah. Contohnya misalnya Olimpiade atau PON atau MotoGP ya di Mandalika lagi diomongin di grup-grup motor, katanya kita nanti mau touring ke sana. Nah, dari seluruh negara orang-orang datang ke Mandalika, ke Bali ya, Mandalika itu di NTT kalau nggak salah ya, di Nusa Tenggara Timur, Bali kalau nggak salah, daerah-daerah sana lah, Indonesia Timur. Makanan di situ misalnya disajikan nasi goreng rendang, ya tentu si atlet balap itu yang ikut, jadi ngikutin makanan tuan rumah, masa kita ituin salad gitu ya, makanan bule. Tapi mungkin aja ya, saya juga nggak tahu, tapi maksudnya adalah reflektor itu punya halogen. Tentu kita mengganti LED, ya kita LED-nya harus menyesuaikan ke halogen gitu ya, supaya kenapa? Hasilnya bagus, cut off-nya bagus. Nah, makanya anatominya harus sama seperti halogen. Anatomi halogen itu harus ada payung. Nah, ini halogen H4 asli bawaan mobil Anda yang saya pecahkan kacanya. Ini ada payung. Payungnya Anda lihat, menyerupai dengan yang di sini. Banyak LED di pasaran, payungnya itu merupakan daging lebih dari bagian CNC ini. Kalau merupakan bagian lebih, itu payungnya tidak bisa dikalibrasi, tidak bisa disetting. Kalau ini bisa dilepas. Dan payungnya menyerupai halogen. Ya, anatominya. Supaya kenapa hasilnya maksimal seperti itu. Ya. Dan jangan lupa Anda beli lampu di saya, kirimkan foto depan mobilnya, kirimkan tipe mobilnya ya. Untuk apa? Untuk saya kalibrasi. Anda sudah bayar, keluar uang, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin ya supaya hasilnya bagus. Intinya seperti itu. Gratis kok kita kalibrasi ya, kita setting. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, apalagi ini mobil LCGC, mobil kecil. Pemasangan tinggal PNP saja. Ini ada kabel ya, sudah dirajut oleh nilon, driverless, drivernya di dalam. Ada orang atau ada pembeli atau ada pedagang yang masih memperdebatkan LED yang tidak memakai driver cepat rusak. Ya, sebenarnya LED ini ada driver tidak? Driver itu apa sih? Balas kalau di HID.
LED ini pasti ada driver. Di mana drivernya? Di dalam, inside. Kenapa dia bisa di dalam? Dan ada LED drivernya di luar. Kalau LED yang drivernya di luar, artinya dia besar. Komponennya besar. Nah, Anda tahu charger zaman dulu laptop itu segede batu bata. Zaman sekarang charger laptop sudah mengecil. Jadi artinya apa? Komponen elektronik itu makin mengecil. Zaman dulu handphone segede batu bata. Zaman sekarang handphone udah mungil-mungil, kecil-kecil dan lebih canggih. Jadi maksudnya adalah komponen makin mengecil. Tentu kita lebih bagus insight di dalam supaya Anda pemasangan lebih mudah dan plug and play. Seperti itu tujuannya. Jadi drivernya ada atau tidak? Ini ada drivernya tapi di mana? Di dalam, bukan eksternal ya, seperti itu. Nah, syarat selanjutnya lagi bola bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan itu penting, kenapa? Karena umurnya LED itu dipegang oleh yang namanya pendinginan. Makin panas makin cepat rusak, makin panas makin ngedrop, makin panas wattnya makin turun, makin panas cahayanya juga makin meredup, seperti itu. Nah, Anda kalau masang jangan lupa lepas dulu ininya. Ini sudah dilepas, diklipin, baru pasang karet. Ya, pasang karet, karet masuk duduk dengan benar, baru bohlamnya masuk. Saya sudah mengulang-ulang video ini, masih banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, masangnya bagaimana? Berarti dia tidak menyimak video ini. Ya, Anda sudah beli LED di saya tapi masih tidak menyimak, Anda rugi. Karena banyak yang menyimak video saya karena dia tidak beli di saya. Bahkan dia WA saya, Pak, terima kasih atas tutorialnya. Saya beli di tempat ini, saya kecewa. Dia tidak bisa menjelaskan cara pasang. Tapi Bapak sangat terbuka ya di YouTube menjelaskan ini itu. Oke, tidak masalah Bapak tidak beli di saya. Saya berterima kasih juga Bapak sudah nonton. Tapi saya lebih berharap nanti ke depannya Bapak beli di saya dan Bapak merekomendasikan ke teman-teman atau ke saudara. Ya, jangan sampai Anda beli di pedagang yang nggak mengerti cara pasang. Ditanya spesifikasinya apa, dijawab sesuai deskripsi. Saya juga tahu sesuai deskripsi. Kebanyakan deskripsi itu ditulis indah-indah. Kenyataannya adalah begini. Ya, saya juga tidak mau menulis deskripsi indah-indah. Anda tinggal melihat video review saya. Ya, jadi LED ini ada yang namanya heatsink. Heatsink makin gede makin bagus. Heatsink ini makin gede makin bagus, makin tinggi makin lebar, makin tipis makin bagus. Kenapa? Untuk pendinginan. LED ini berpendingin heatsink dan kipas. Banyak di pasaran LED berpendingin hanya kipas tanpa heatsink. Dan di sini teknologinya adalah double cooper PCB, bukan single cooper seperti Philips atau Osram. Nah, pemasangan LED ini masih terlihat heatsink. Jadi artinya apa? Kipas angin berputar, kipas masih bisa meniup angin untuk membuang panas. Kalau tidak ada heatsink artinya tidak ada pendinginan. Kenapa? Karena kipasnya akan tertutup oleh karet. Karena mobil di Indonesia desainnya menggunakan karet. Jadi pendinginan LED ini cocok untuk mobil di Indonesia. Karena mobil di Indonesia itu satu, macet dan panas. Ya, makin macet makin panas. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk syarat pendinginan sangat terpenuhi. Ya, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari sini, celah-celah sini. Atau menurut Anda tiup keluar sini, dia akan menyedot angin dari sini. Kalau tidak ada heatsink artinya tidak ada sirkulasi, berarti tidak ada pendinginan. Ya, kalau tidak ada heatsink artinya dia akan terbungkus oleh karet seperti ini. Ya, itu tidak bagus. Karena mobil Indonesia mobil Jepang di Indonesia adalah menggunakan karet. Semua menggunakan karet. Jadi Anda harus menentukan pendinginan yang penting supaya LED-nya tersebut awet. Ya, awet, tidak ngedrop, umurnya panjang. Ya, cahayanya tidak menurun. Ya, oke, jangan lupa ya, Anda mau beli LED ini Anda bisa cek di deskripsi Tokopedia, Bukalapak, Shopee, silakan. Anda mau transfer saya BCA langsung juga boleh. Jangan lupa kirimkan foto depan mobilnya ya untuk saya kalibrasi. Kenapa perlu kalibrasi? Jangan sampai Anda beli LED ini, Anda terang, Anda enak, tetapi Anda tidak aman dan tidak nyaman karena bakal menyilaukan orang, bakal membuat Anda ditangkap atau Anda ditilang karena lampu mobilnya silau. Jangan sampai terang lampunya tetapi terangnya tidak nampak di jalan. Terangnya ke atas pohon. Ya. Dan yang paling penting adalah pemasangan LED ini PNP. Anda beli LED ini tidak perlu menyetel tinggi rendah setelan lampu. Setelan tinggi rendah lampu tetaplah original, bawaan pabrik. Ya, tidak perlu di-adjust tinggi rendahnya. Selama Anda memakai halogen arahnya benar, Anda menggunakan LED ini pasti akan benar. Anda tidak perlu menurunkan
Ya, banyak orang yang diturunkan karena silau katanya. Jadi saya turunkan. Masalahnya adalah begini, LED Anda pasang LED di mobil Anda selama memakai halogen bawaan pabrik itu benar sorotannya. Anda ganti LED jadi ketinggian katanya. Nah, jadi Anda turunkan. Yang salah sebenarnya siapa? Yang salah bukan reflektornya, yang salah adalah LED-nya. Jadi Anda harus beli LED yang cocok dong ke mobil Anda supaya Anda tidak perlu menyetel tinggi rendah. Seperti itu. Karena tinggi rendahnya reflektor Anda sudah pasti benar. Karena itu kan tuan rumahnya punya halogen. Sorotan halogen sudah benar, Anda ganti LED menjadi tidak benar. Yang salah bukan reflektornya. Yang salah adalah LED-nya. Kenapa salah LED-nya? Solusinya bagaimana? Kalibrasi. Kedua adalah Anda beli LED yang anatominya sama seperti halogen. Yang ketiga adalah apa tuh? Lupa saya jadinya. Yang ketiga adalah Anda harus beli yang cocok ke mobil Anda. Kalau tidak cocok, ya Anda mau digimanain pun juga nggak bakal bagus hasilnya. Ya, oke, cukup reviewnya ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Jangan lupa kalau Anda mau beli, Anda bisa Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Anda cek deskripsi di bawah. Ya, deskripsi di bawah nanti ada linknya, Anda tinggal bisa langsung beli. Anda mau lebih murah harganya, Anda bisa transfer ke BCA saya. Oke. Cukup ya reviewnya. Jadi ini di order untuk Agya atau Alia Toyota LCGC. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Jam 11 kita lanjut. Ini orderan untuk Toyota All New Rush bagian fog lamp ya. Anda mau beli barang ini, cek di deskripsi. Ya, di deskripsi Anda bisa langsung beli di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Anda tinggal klik linknya, Anda bisa langsung beli. Atau Anda mau lebih murah, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Tuh nomor WhatsApp saya. Ya. Anda mau COD, Anda silakan di Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Kalau akun Anda bisa ya Anda bisa lakukan COD. Atau Anda mau masang, Anda bisa datang ke Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat ya. Jadi ini diorder untuk Toyota All New Rush atau Terios yang terbaru. Headlampnya sudah menggunakan LED bawaan pabrik. Banyak yang mengeluh tidak terang. Banyak yang mengeluh hujan nggak kelihatan. Nah, inilah solusinya. Jadi untuk Anda yang menggunakan Toyota Rush yang terbaru atau Toyota atau Daihatsu Terios yang terbaru, nah belilah lampu ini dipasang di bumper. Anda mau ngoprek-ngoprek yang di headlamp itu kerjaannya berat, mahal, dan belum tentu berhasil. Anda tinggal ganti lampu di bawah, Anda pasang ini, saya jamin terang. Ya, karena kenapa? Bohlam ini adalah bohlam yang paling terang di kelas 3 warna. Spesifikasi bohlam LED ini sangat tinggi. Dia sudah chip dempet, double Cooper, adjustable 360 derajat maju mundur putar. Driverless, driver di dalam, ini sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik, tinggal colok soket, selesai. Ya, bohlam ini paling terang di kelas 3 warna. Kenapa sih Anda butuh bohlam ini untuk mobil Toyota Rush atau Terios Anda? Karena bohlam ini bisa 3 warna. Anda bisa pakai warna putihnya jika Anda di jalanan biasa, kering. Anda bisa nyalakan putih kuningnya jika Anda butuh penerangan ekstra di jalanan basah. Jalanan habis hujan itu basah aspalnya. Biasanya tidak terlihat lampu apa-apa. Anda nyalakan putih kuningnya. Kuningnya Anda bisa nyalakan pas pada saat hujan atau pas pada saat kabut. Makanya bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca, segala musim. All weather. Ya, kalau Anda hanya mengharapkan lampu dari headlamp Anda, tidak bakal terlihat. Karena satu, warnanya terlalu keputih. Anda ada hujan turun sedikit, udah nggak kelihatan. Apalagi kabut, gitu ya. Apalagi kalau jalanan biasa aja, Anda nyalakan lampunya sudah tidak terang. Karena saya pakai kaca film yang 50%. Atau mata saya sudah tua, atau mata saya sudah ada kataraknya, atau udah rabun. Atau pokoknya lampu bawaan pabriknya nggak terang deh. Solusinya Anda beli ini, saya jamin. Anda tidak perlu menyalakan headlamp saja. Tidak perlu menyalakan headlamp lagi. Anda cukup nyalakan fog lamp. Ya. Putih, putih kuning, kuning. Nah, sebagai perbandingan kita di sini mau menjual yang istilahnya bukan kucing dalam karung atau bukan udang di balik batu. Saya mau menjual yang sesuai fakta, apa yang saya omongin. Ya,
Di sini ada alat yang namanya light meter. Ya. Anda bisa ini lihat light meter ya, kita nyalakan. Nah, di sini ada bolam halogen H11. Padahal kalau aslinya menggunakan H16. Ya. Nah, bolam halogen H11 ini kita akan ukur berapa dia kekuatan cahayanya. Ya. Nah, halogen H11 ini sekitar 1100 lux. Kalau kita menggunakan satuan foot candle, dia hanya 110. Ya, 110 foot candle atau 1100 sekian lux. Ya. Anggaplah 1200 lux. Nah, kita akan mengukur bohlam ini berapa sih luxnya. Kita ukur luxnya menghasilkan 4.900, hampir 5.000 loh luxnya. Tuh. Ya. 4.800 lah luxnya kita anggap. Tadi hanya sekitar 1.100. Jadi Anda bisa bandingkan sendiri berapa kali ini bohlam lebih terang dibandingkan halogen standar 55 watt loh. Padahal halogen bawaan mobil Anda cuma 16 watt. Ya, jadi terangnya berapa kali? Ini dibandingkan 55 watt aja sudah 4 kali, 5 kali lebih terang. Dibandingkan 16 watt, ini bisa 7 kali, 8 kali lebih terang daripada halogen standar. Wah Pak, saya takut meleleh Pak reflektornya. Takut rusak, saya jamin bro, tidak bakal meleleh. Kalau Anda pakai HID, iya bisa meleleh. Kalau Anda naikin watt dan halogennya, iya bisa meleleh. Tetapi Anda ganti LED ini, saya jamin tidak meleleh. Pak, perlu tambahan alat-alat tidak? Pak, perlu tambahan kabel relay tidak? Pak, perlu tambah ini, tambah ini. Tidak perlu PNP. Anda boleh percaya omongan saya. Kalau Anda tidak percaya, tidak usah nonton, tidak usah beli. Tetapi kalau Anda ragu-ragu, saya sudah jelaskan, kalau Anda masih tidak percaya, ya mendingan tidak usah beli. Karena saya tidak mau membohongi Anda. Ya, saya juga tidak mau gara-gara uang 1 juta misalnya, jadi saya hidupnya tidak tenang, saya juga tidak mau. Jadi kalau Anda ragu, Anda nggak usah beli. Anda yakin, Anda beli. Ya, seperti itu. Spesifikasi bohlam ini ya, JL3 kode bohlamnya menggunakan chip dempet dari keramik. Chip kuning dengan chip putih, Anda bisa adjust. Anda bisa taruh kuningnya di bawah atau putihnya di bawah. Ya, jadi kalau Anda pasang di rumah fog lamp seperti ini, Anda bisa memasang ini begini atau Anda pasang begini di balik. Saya rekomendasi chip kuning di bawah. Tujuannya adalah supaya sinar kuning lebih jauh dibandingkan sinar putih. Tapi kalau Anda mau memasang putihnya di bawah, nggak masalah karena ini adjustable. Ya, bohlam ini sangat-sangat adjustable. Jadi Anda mau bagaimana, Anda tinggal ngikutin kata hati Anda. Tapi saya rekomendasikan chip kuning di bawah. Tujuannya supaya sinar kuning lebih jauh dibandingkan sinar putih. Ya, makanya LED ini adjustable, enak banget, spesifikasinya sangat tinggi. Ya, adjustable-nya on the spot, jadi Anda bisa memutar ini begini atau Anda bisa pasang ini begini, enak banget. Ya, tidak perlu Anda pakai obeng, pakai kunci L dibuka-buka, ribet bro, hilang lagi bautnya, aduh pusing. Ya, on the spot, karena Anda masang fog lamp itu di mobil-mobil ras, Terios, di Toyota, sistemnya pasti semua sistemnya ngobok dari samping, bukan dari bongkar bumper. Ya, kalau bumper udah dibongkar-bongkar nggak bisa rapet bro. Ya, sakit hati bro kita bro. Apalagi mobilnya baru. Ya, saya juga nggak mau seperti itu. Kenapa saya bilang saya jangan bongkar-bongkar bumper? Karena saya juga punya mobil baru bro. Mobil baru orang tuh disayang-sayang bro. Ya, lecet dikit aja, aduh nggak bisa tidur ya seperti itu. Karena saya manusia, Anda juga manusia. Jadi saya tahu lah, saya mengalami hal-hal seperti itu. Ya, makanya jangan buka-buka bumper. Kalau buka-buka bumper kelipannya nggak bisa nempel, yang namanya udah dibuka udah bunyi peletak-peletak itu mau kembalikan aduh susah gitu ya, apalagi expander ya. Jadi ya pemasangan yang PNP aja dari samping dari fender Anda sistemnya kobok. Nah, makanya pakailah LED yang plug and play ya. Oke, 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin ya. Jadi bisa 3 warna bohlam ini paling terang ya, 30 watt real, dijamin tidak meleleh, tidak membuat reflektor Anda meleleh ya.
tidak storing juga. Pendinginan LED ini penting ya. Ada heatsink, ada kipas. Jadi ada heatsink dan ada kipas. Banyak pasaran LED dijual tanpa heatsink, hanya kipas saja. Nah, ini ada heatsink dan ada kipas. Jadi pendinginannya sudah lebih bagus dan dia double cooper, 2 buah batang tembaga. Ya. Tidak storing, bayangan gelap juga kecil. Kita tunjukkan bayangan gelapnya. Kalau LED yang agak kurang bagus, bayangan gelapnya itu besar. LED ini bayangan gelapnya kecil ya. Kita tunjukkan bayangan gelap di tembok. Nah, ini namanya bayangan gelap, Bro. Ini namanya bayangan gelap nih, sebentar. Ini namanya bayangan gelap tuh. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak lebar makin bagus. Nah, ini warna putihnya kita tes bayangan gelapnya. Nah, ini putih kuningnya bayangan gelapnya. Kuningnya bayangan gelapnya. Ya, kecil sekali, Bro, bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil makin bagus intinya. Ya. Jadi kenapa Anda butuh bolam 3 warna ini? Bolam 3 warna ini adalah bolam segala cuaca. Ya, Anda untuk mobil-mobil yang headlamp bawaan pabriknya sudah LED, udah pasti mengeluh tidak terang. Ya, Anda mau oprek-oprek itu ribet. Ya, Anda hanya bisa mengandalkan ya lampu di bumper Anda upgrade tipe ini. Jangan sia-siakan Anda beli yang abal-abal deh. Ya, Anda beli LED ini kan untuk safety, untuk aman dan nyaman. Anda jalan malam hari aman, nyaman, ya. Anda mau touring, enak jalannya, ya, terang. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi bolam ini bolam segala cuaca untuk lampu bumper untuk di-upgrade mobil-mobil yang sudah menggunakan LED bawaan pabriknya tidak terang. Seperti itu. Ya. Tipenya adalah JL3 tipe H16, ya. Oke. Anda bisa beli bolam ini, cek deskripsi di bawah. Nanti saya kasih link Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Anda mau beli di manapun bebas. Anda juga bisa pakai COD, silakan tinggal akun Anda support atau tidak. Anda juga bisa transfer ke BCA, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih.